Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heru Gunawan dengan BP 2110111526100. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah analisis kasus di mana kasus tersebut terdapat sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mendistribusikan barang kepada konsumen secara face to face yang melibatkan aplikasi berbasiskan desktop di mana dalam sistem tersebut terlibat beberapa personil di antaranya kasir, pimpinan, pelayan, dan pelanggan yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Di dalam aplikasi tersebut, diberikan kemudahan dalam pengolahan data seperti pengolahan data barang, data supplier, data pelanggan, data transaksi yang terdiri dari transaksi jual dan beli, yang nantinya menghasilkan sebuah laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan. Pengolahan data tersebut akan dilakukan oleh satu entity saja, yang dinyatakan sebagai admin, yaitu kasir. Dalam setiap pengolahan data tersebut membutuhkan perintah simpan, edit, hapus, dan exit. Setiap pelanggan yang terdaftar di perusahaan tersebut akan mendapatkan kartu diskon untuk transaksi berikutnya. Dan yang paling penting, setiap pengguna sistem harus login terlebih dahulu. Dari kasus ini, saya membuatkan sebuah aktornya ada dua. Yang pertama, kasir atau admin, di mana kasir atau admin ini pengolahan data dilakukan oleh kasir yang meliputi pengolahan data barang, data supplier, data pelanggan, data transaksi, mengelola laporan, dan mengelola kartu diskon terhadap pelanggan. Selanjutnya yang kedua, pemimpin. Pemimpin di sini akan mendapatkan akses atau mendapatkan hasil dari pengolahan data tersebut, yaitu laporan laporan dari pengolahan yang telah dibuat oleh kasir. Selanjutnya, mendefinisikan use case. Di sini saya mendefinisikan use case-nya ada 7. Yang pertama, login, mengelola data barang, mengelola data supplier, mengelola data pelanggan, mengelola transaksi, menghasilkan laporan, dan mengelola kartu diskon. Di mana beberapa diskusinya adalah sebagai berikut. Saya bacakan. Yang pertama, use case login, di mana membutuhkan pengguna. Di sini penggunanya adalah ada dua. Yang pertama, kasir dan pimpinan. Di mana pengguna untuk masuk ke sistem dengan mengautentifikasikan diri menggunakan username dan password. Jadi di login ini si pengguna, si pengguna harus masuk ke sistem dengan mengautentikasikan diri dengan menggunakan username dan password. Yang kedua, mengelola data barang. Di mengelola data barang ini, kasir dapat menambahkan informasi barang, mengedit, dan menghapus barang dari inventaris. Yang ketiga, mengelola data supplier. Sama halnya dengan data supplier, maksudnya maaf, sama halnya dengan data barang, mengelola data supplier juga ada menambahkan data, mengedit, menghapus. Yang selanjutnya, yang keempat, mengelola data pelanggan. Kasir dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus informasi yang terdaftar, di mana mencakup informasi seperti nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan informasi lainnya. Selanjutnya, mengelola transaksi. Di sini kasir juga dapat mengelola transaksi, di mana transaksi tersebut ada transaksi penjualan dan transaksi beli. Selanjutnya, yang keenam, menghasilkan laporan. Dalam laporan ini ada dua yang dapat mengaksesnya. Yang pertama, kasir dan juga pimpinan, di mana pimpinan dapat mengakses laporan ini untuk kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, mengelola kartu diskon. Kartu diskon ini dapat dikelola oleh kasir, yang di mana kartu diskon ini dapat digunakan oleh pelanggan untuk transaksi selanjutnya. Selanjutnya, skenario take use case. Ada beberapa skenario take use case. Yang pertama, yang di slide ini adalah use case login. Use case login ini ada terdapat dua skenario-nya. Yang pertama, skenario normal dan skenario alternatif. Di mana skenario normalnya, aktor membuka aplikasi penjualan, selanjutnya memasukkan nama pengguna atau username dan password
sandi yang benar. Dan selanjutnya, reaksi dari sistem adalah sistem memberikan akses penuh kepada kasir atau pimpinan. Yang mana ini adalah aktor. Selanjutnya, skenario alternatifnya. Di mana skenario alternatifnya kebalikan dari skenario normal. Di mana skenario alternatif yang saya buat di sini, si aktor memasukkan pesanan dan password yang salah. Di mana reaksi dari skenario ini, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta si aktor untuk memasukkan informasi login yang benar. Selanjutnya, skenario use case mengelola data barang. Dalam hal ini ada terdapat dua juga, skenario normal dan skenario alternatifnya. Dalam skenario normalnya, kasir membuka menu mengelola data barang dalam aplikasi dan memilih opsi tambah barang, di mana kasir dapat mengisi informasi data barang yang baru dan menyimpannya. Reaksi skenario-nya, sistem menyimpan data barang baru dan data barang baru tersebut ditambahkan ke inventaris. Selanjutnya, skenario alternatif, di mana skenario alternatifnya kasir membuka menu mengelola data barang dan memilih barang yang sudah ada dan mengklik opsi edit. Jadi di sini kasir dapat mengubah harga barang ataupun nama barang. Dan reaksi skenario ini sistem menyimpan perubahan data barang dan menyimpan data barang yang sudah diubah, entah itu harga ataupun nama data barang tersebut. Selanjutnya, use case mengelola data supplier, di mana schedule di sini saya membuatnya sama seperti mengelola data barang, di mana di skenario normalnya kasir memilih opsi tambah supplier dan mengisi informasi. Selanjutnya di skenario alternatifnya kasir membuka mengelola data supplier dan kasir memilih supplier yang sudah ada dan mengklik opsi edit. Selanjutnya use case mengelola data transaksi jual dan beli, di mana transaksi jual ada skenario-nya, di mana kasir membuka menu mengelola transaksi, memulai transaksi dan menambahkan barang-barang yang dibeli oleh pelanggan ke keranjang belanja. Kasir menghitung nota pembayaran dan menerima pembayaran dari pelanggan dan mencetak bukti transaksi. Dari skenario ini, reaksi skenario sistem. Sistem menghitung nota pembayaran. Yang pertama, yang kedua, sistem mencetak transaksi dan mencetak bukti transaksi tersebut. Dan sistem mengurangi stok barang yang terjual dari inventaris. Selanjutnya, skenario beli, di mana kasir membuka menu mengelola transaksi, memulai transaksi dengan menambahkan barang-barang yang dibeli dari supplier ke daftar pembelian. Kasir menghitung nota pembayaran, kasir melakukan pembayaran kepada supplier, kasir mencetak bukti transaksi dan mengakhiri transaksi. Di mana reaksi skenario dan sistem adalah sistem menghitung nota pembayaran dan sistem mencetak transaksi pembelian, sistem mencetak bukti transaksi, sistem menambahkan stok barang yang dibeli dari inventaris. Jadi perbedaan dari transaksi jual dan beli ini adalah transaksi jual diperuntukkan untuk kasir dan pelanggan, dan, dan transaksi beli diperuntukkan untuk kasir dan supplier. Selanjutnya, use case menghasilkan laporan. Di sini use case menghasilkan laporan terdapat skenario-nya. Yang pertama, pimpinan membuka menu menghasilkan laporan. Dan pimpinan memilih jenis laporan, misalnya laporan berjualan bulanan. Selanjutnya, sistem menghasilkan laporan berdasarkan data transaksi dalam sistem. Selanjutnya, pimpinan melihat dan menganalisis laporan untuk mengambil keputusan bisnis. Reaksi skenario dari sebuah faktor tersebut adalah sistem menghasilkan laporan sesuai dengan pilihan pimpinan, dan laporan ditampilkan dalam antarmuka yang memungkinkan pimpinan untuk menganalisis data. Selanjutnya, use case mengelola kartu diskon. Dalam use case ini terdapat dua skenario. Yang pertama skenario normal dan skenario alternatif. Dalam skenario normal, kasir membuka mengelola kartu diskon dan kasir memilih pelanggan yang memenuhi syarat
untuk menerima kartu diskon, di mana kasir memberikan kartu diskon kepada pelanggan dan mencatat informasi kartu diskon dalam sistem. Reaksi skenario tersebut, sistem mencatat pemberian kartu diskon kepada pelanggan dan data kartu diskon tersimpan dalam sistem dan terkait dengan pelanggan. Selanjutnya, skenario alternatif, di mana kasir membuka menu mengulang kartu diskon, memilih pelanggan yang memiliki kartu diskon yang perlu diblokir. Jadi di sini skenario alternatifnya, si kasir juga dapat memblokir ataupun menghapus kartu diskon dari si pelanggan. Selanjutnya ini adalah diagram UML dari kasus tersebut. Bisa kita lihat, di sini bahwa kedua aktor ini yang dimana admin atau kasir dan pemimpin harus login terlebih dahulu agar dapat mengakses sistem tersebut. Dan pemimpin juga dapat mengakses atau melihat dalam user ini menghasilkan laporan. Jadi pemimpin juga dapat mengakses laporan yang telah dihasilkan oleh admin atau kasir ini. Di mana laporan ini dapat dibutuhkan untuk perusahaan. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.